Al-Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Wa haqiqatu zuhdi, itu ya tandanya. Wa haqiqatu zuhdi khuruju hubbid dunya wa raghbati fiha 'anil qalbi wa hawanud dunya 'alal 'abdi hatta yakuna idbarud dunya wa qillatu syai'in minha ahabba ilayhi wa athara indahu min iqbalid dunya wa kathratiha. Hada min haitsu al-batinu, wa amma min haitsu al-zahiru fayakunu zahidu munzawiyan 'anid dunya wa mutajafiyan 'anha ikhtiyaran ma'al qudrati 'alaiha wa yakunu muqtasiran min sa'iri amti'atiha ma'kalan wa malbasan wa maskana wa ghayra dhalika ala ma la budda minhu, kama qala alaihi salatu wassalamu liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadil raqibi. Fa amma man ahabba ad-dunya biqalbihi wa raghiba fiha wa sa'a li jam'iha yaqsidu bidzalika at-tana'uma wat-tamattu'a bi syahwatihima fahuwa minar raghibina fid dunya wa laysa minaz zuhdi fi syai'in. Fa in mala ila dunya wa raghiba fiha la litana'umin walakin liyunfiqaha fi wujuhil khairati wal qurbati fahuwa ala khairin in wafaqa amaluhu niyatahu wa la yakhlu fi dhalika min khatarin. Wa amma man talaba ad-dunya wa raghiba fiha falam yatayassar lahu wa lam yuhassin ala maqlubihi minha fabaqiya faqiran la syai'a lahu fahadha huwa al-faqir wa laysa bizahidi wa lahu fi faqrihi fadlun wa thawabun 'azimun in sabara 'alaihi wa radiya biha. Wa amma man tabassata fid dunya wa tawassa'a fi syahwatiha wa da'a ma'a dhalika annahu ghayru raghibin fiha wa la muhibbin laha biqalbihi fahuwa mudda'in maghlurun la taqumu lahu hujjatun bida'wahu wa laysa lahu fi halatihi tilka qudwatun yuqtada bihi minal a'immatil muhtadina wal ulama'is salihina la minas salafi wala minal khalafi fa'lam dhalika wallahu yatawalla hudaka wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita kembali melanjutkan kajian
kitab An-Nasaihud Diniyah wa Nasaihul Imaniyah, dan insya Allah pagi ini kita akan habiskan pembahasan tentang zuhud yang disebutkan dalam kitab ini termasuk min afdhalil munjiyati wa ajril qurbati. Ini adalah sebuah perilaku dari paling utamanya yang menyelamatkan dari urusan kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Jadi sekali lagi saya ingin selalu menyampaikan bahwa apabila engkau mendapatkan janji keselamatan di akhirat, itu udah pasti keselamatan di dunia. Karena tidak mungkin mendapatkan keselamatan jaminan di akhirat sementara dibiarkan kesusahan pada urusan dunia. Berlaku berbeda ketika seseorang mendapatkan jaminan keselamatan di dunia, masih menjadi tanda tanya pada saat mereka nanti akan keselamatan di akhirat. Itulah yang banyak orang lupakan, menjadi tolak ukur kadang-kadang. Kalau sudah senang di dunia dianggap nanti akan mendapatkan kesenangan. Nyatanya, kenapa saya berkesimpulan itu, banyak orang-orang yang diberikan keberlimpahan karunia sama Allah dengan hartanya, kedudukannya, jabatannya, tetapi tidak membuat mereka semakin semangat untuk berjuang dalam menundukkan hawa nafsunya, memperoleh keridhaan Allah. Bahkan kadang-kadang banyak orang yang sudah diberikan karunia justru malah memusuhi agamanya sendiri. Diberikan karunia, mereka bahkan tidak menunjukkan tentang loyalitas mereka terhadap agamanya sendiri. Padahal ketika engkau menjadi orang yang sangat loyalitas kepada agama, engkau dipastikan sangat loyalitas, menjadi orang yang sangat loyal kepada negara, udah pasti. Tetapi kalau mereka orang yang tidak setia kepada agamanya, dipastikan mereka berpotensi menjadi orang yang khianat kepada negaranya. Kita lihat buktinya ketika orang-orang yang banyak melakukan korupsi, mereka tanda kutip adalah pengkhianat bangsa sendiri karena menari di atas kesusahan rakyatnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada agamanya. Kalau dia setia kepada agamanya, rasanya agama yang manapun dalam hal ini mengajarkan kepada sesuatu yang tujuannya sama. Janganlah engkau menjadi orang yang berbuat curang, janganlah engkau menjadi orang yang berbuat menyakiti atau berlaku aniaya kepada orang lain. Jadi satu bukti kalau seseorang yang agamanya dia tidak setia atau tidak melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin, maka dia berpotensi untuk menjadi orang-orang yang akan merusak dan menyusahkan negara. Kalau dia orang ahli ibadah, kemudian menjadi pemimpin, dia pasti akan menjadi seperti Umar bin Khattab, yang dia akan selalu diingatkan sebagai pemimpin, saya harus melayani rakyat saya. Tapi pada saat di malam hari, saya sebagai hamba, saya harus menjadi seorang hamba di hadapan Tuhannya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini pengajian menjadi sangat menentukan kepribadian. Kalau saya jadi Menteri Agama sih, saya wajibin semua masjid ada majelis taklimnya. Seperti mereka mungkin yang beragama lain juga harus beragama dengan agama yang mereka yakini. Bila itu semua terjadi, maka yang terjadi adalah kesalahan menurut agamanya masing-masing gitu. Ya kan, kalau dikhawatirkan rusaknya, hancurnya negara ini, kemudian ada inisiatif vaksin dengan berbagai cara karena ini menyelamatkan negara ini dari kehancuran kan. Apalagi kalau vaksin batinnya gitu ya. Berapa banyak orang-orang yang kemudian sehat secara fisik tapi secara batinnya adalah orang-orang yang rusak. Nah, maka itu sekarang kita akan kaji perkara yang akan menyelamatkan. Sekali lagi, bila engkau telah dijamin keselamatan untuk urusan yaumil qiyamah, di dunia masih tidak. Karena tidak mungkin hanya mendapatkan kebahagiaan di akhirat kemudian di dunia itu menjadi kesusahan, tidak mungkin. Karena tidak ada nilainya teramat kecil dunia itu dibandingkan dengan akhirat. Contoh yang paling sederhana, bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa
amal yang paling nanti pertama kali dihisab ketika Nabi sampaikan adalah perkara sholat. Nanti akan dihitung tuh perkara sholat. Kalau sholatnya rapi, itu nanti dia lebih rapi. Nah, begitupun dengan urusan dunia. Kalau itu sholatnya rapi, nggak bakal jadi susah, nggak bakal. Kenapa? Karena setiap engkau sholatnya rapi, maka engkau memanfaatkan momentum di mana engkau harus menghadap kepada yang Maha Kaya. Dan ketika engkau sering datang kepada yang Maha Kaya, engkau akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan mereka yang melalaikan waktu sholatnya. Itu hukumnya harus terjadi begitu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan bahkan ini kalau kita buka asbabun nuzulnya, Nabi selalu membangunkan keluarganya untuk sholat kalau mendapatkan perintah. Abu Hurairah melaksanakan itu dipesan oleh Nabi. Karena ketika engkau sholat, engkau telah melakukan ketaatan. Ketika engkau melakukan ketaatan, dia Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya melakukan ketaatan. Jadi simpel banget hidup di dunia itu simpel. Kalau udah ngaji an-nasihat dunia, kayaknya enteng banget hidup di dunia. Kayaknya enteng banget gitu. Karena memang kita akan dihadapkan pada kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Bahwa kita diajarkan bagaimana Allah punya sifat Rahman Rahimnya. Bahkan pada bab-bab di awal diingatkan bahwa nanti setelah ini akan ada kajian yang lebih dahsyat lagi, yaitu tentang tawakal. Tetapi di bab-bab awal diceritakan bagaimana Allah begitu sayang kepada hamba. Baik, kita langsung masuk pada bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatuz zuhdi, dan bermula hakikatnya zuhud. Ini hakikatnya, kita pengen tahu apa sih definisi zuhud gitu. Yang sebenarnya itu definisi zuhud apa gitu. Ini di sini detail banget, gamblang betul. Tuan Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menceritakan tentang definisi zuhud. Wa haqiqatuz zuhdi, dan bermula hakikatnya zuhud itu khuruju hubbid dunya, keluarnya kecintaan kepada dunia, wa raghbati fiha, dan kesenangan pada dunia, anil qalbi, dari hati. Ya, hati berarti wilayahnya. Zuhud itu barometer di hati. Bila engkau cinta duniamu masuk ke dalam hatimu, dan kau senang dengan perkara duniamu masuk di dalam hatimu, maka engkau belum sampai kepada masuk hakikat zuhud. Wa hawanud dunia, dan hinanya, rendahnya dunia, alal abdi, atas seorang hamba, hatta yakuna, sehingga ada apa? Idbarud dunia, berpaling, keperpalingan dunia, wa qillatu syai'in, dan sedikitnya sesuatu minha, dari dunia. Itu ahabba ilaihi, lebih dia sukai, wa athara, dan dia lebih mengutamakan, indahu, di sisinya, min ikbar dunia wa kathratiha, dari menghadap kepada dunia dan memperbanyaknya. Jadi ini sebuah perumpamaan. Kalau engkau memunggungi dunia, idbar dunia, berarti engkau nggak tapi openg urusan dunia itu. Artinya pada saat engkau dihadapkan pada sesuatu urusan, engkau berniaga dengan Allah dibanding dengan urusan dunia, maka engkau akan memprioritaskan urusan dunia, memprioritaskan urusan engkau berniaga kepada Allah dan memunggungi dunia. Maka itu diantara definisi dari zuhud. Ketika engkau lebih mencintai dari sedikit yang kau punya gitu, wa qillatu syai'in minha ahabba ilaihi, lebih kau suka daripada banyak, yang mengkhawatirkan kalau banyak dia sayang akan berpotensi kepada dia lalai kepada urusan akhirat. Wa athara indahu min ikbari dunya wa kathratiha, dan dia mengedepankan mengedepankan dari sisinya, lebih dia sukai, wa qillatu syai'in minha ahabba ilaihi, dan sedikit dari sesuatu dari dunia itu lebih dia cintai daripada dia mengutamakan min ikbari dunya wa kathratiha, menghadap kepada urusan dunia dan memperbanyaknya. Jadi siang malam mikirin dunia,
Kalau dalam bahasa Al-Quran sih wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya saja. Asetnya udah seperti apa, tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana untuk urusan akhiratnya. Sama ketika saya menyampaikan bagaimana orang-orang tidak pernah berpikir sudah umur 50 tahun, sudah umur 60 tahun, atau bahkan sudah umur 70 tahun, mereka tidak memikirkan bagaimana mereka belum mendapatkan sebuah karunia sebagai umat Nabi Muhammad. Udah 50 tahun, udah 60 tahun jadi umat Nabi Muhammad, tapi belum pernah ngimpi Nabi Muhammad gitu. Dia nggak pernah menjadi orang yang gelisah dan berpikir. Ada orang yang kemudian berkata udah 50 tahun belum bisa beli rumah, udah umur 50 tahun belum bisa beli tanah, belum bisa beli kendaraan. Tapi dia tidak pernah bertanya kepada dirinya, ada apa dengan saya? Ketika umur sudah 50 tahun, udah 50 tahun jadi umat Nabi Muhammad, udah 60 tahun, Nabi belum juga mau datang dalam tidur kita, impian kita. Ada apa dengan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW? Apakah itu satu bukti bahwa padahal kalau engkau memperbanyak sholawat yang dalam satu hari 1000 kali, dipastikan Nabi akan hadir dalam tidurmu, dipastikan. Karena kita bertemu dengan orang yang dia bersolawat kemudian tapi berbuat kefasikan. Ini ceritanya masyhur dalam berbagai kitab, dikutip, ada diceritakan, termasuk dalam Kifayatul Atqiyah diceritakan seorang anak yang dia tidak melakukan langkah kakinya dengan kaki kanannya atau kaki kirinya saat tawaf, kecuali dia hanya membaca sholawat. Sufyan Tsauri mendengar itu dan kemudian bertanya, dalam setiap putaran ada bacaannya, kenapa engkau tidak mengganti kecuali dengan bacaan sholawat? Kisah ini masyhur. Dia bilang dia sebenarnya berangkat haji bersama ayahnya, tapi dalam perjalanan ayahnya meninggal. Saat meninggal mukanya berubah. Riwayat lain menceritakan berubah menjadi seekor keledai. Riwayat lain menceritakan dia wajahnya hitam. Saat dia malu, dia tutupin muka ayahnya dengan kain karena dia tidak ingin orang melihat aib dari ayahnya. Itu luar biasa. Pelajaran di sini aja kita akan mendapatkan bahwa begitulah seharusnya menjadi seorang anak. Betapapun keadaan ayahmu, tugasmu adalah menjaga nama baik orang tuamu. Apalagi orang tuanya baik. Orang tuanya kagak baik, masih dijagain. Bukan tugas ente menghukumi, membuka aib orang tua kalian. Tugas anak tuh menjaga nama baik orang tua. Dia tutupin. Begitu dia tutupin, kemudian dia tertidur, mimpi didatangi oleh Rasulullah dan diminta untuk membuka karena ayahnya wajahnya menjadi kembali seperti semula, diusap oleh baginda Rasulullah. Ditanya apa yang menyebabkan ayahnya menjadi istimewa? Karena dia setiap malam membaca sholawat 1000 kali. Jadi cuma 1000 kali aja. 1000 kali itu cuma 1 hour lah, 1 jam lah gitu. Tapi ketika kita belum mimpi ketemu Rasulullah, kan berarti belum melakukan itu. Berarti kita telah disibukkan dengan urusan dunia. Enggak ada kesedihan. Kenapa belum bertemu dengan Rasulullah? Bagaimana kita ketemu dengan sebuah kisah seorang orang salaf yang bilang, bila aku sehari tidak bertemu dengan Rasulullah, maka aku sudah menjadi orang yang kufur, orang kafir. Dia menghukumi dirinya begitu. Sehari gak ketemu Nabi, gak ngeliat Nabi, dia bilang saya orang kafir. Karena segitunya dia menghukumi dirinya bahwa harusnya dia selalu mengingat dengan seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di negeri Yaman itu, orang-orang soleh kepada anak-anaknya selalu bertanya, apakah engkau sudah pernah bermimpi melihat Rasulullah? Kalau belum bermimpi melihat Rasulullah, aib, dia punya anak aib. Kalau belum bisa ketemu dengan Rasulullah. Artinya jemaah, saya ingin mengingatkan bahwa jangan-jangan kita terlalu fokus dengan urusan dunia. Bertanya dalam syariat, kenapa ya? Kegelisahan, ketidaknyamanan seperti itu aja belum pernah terjadi. Kenapa ya? Udah 60 tahun jadi umat Nabi Muhammad, tapi belum didatangi sama Nabi. Apa segitunya kita mempunyai ketebalan jarak
dengan Rasulullah yang kita cintai. Jadi kalau udah mimpi ketemu Rasulullah, di saat tidur dia akan bertemu kepada Rasulullah saat terjaga sebelum mati. Sebelum mati dia masih ketemu. Dalam kitab Al-Faidul Mukhtar kayak begitu. Jadi mudah-mudahan harus dibikin tekad Pak, dibikin rindu Pak, pengen ketemu sama Rasulullah. Ya udah lama betul kita jadi umat Nabi Muhammad, masa ketemu pemimpin kita belum bisa. Orang-orang pada pengen banget ketemu pemimpinnya yang ada di dunia. Berbagai cara dihalalin, dekat sama dia supaya ketemu sama orang punya jabatan pemimpinnya. Masa pengen ketemu Rasulullah nggak diusahain. Banyak banget tuh staf-staf yang pengen kenal dekat dengan kabin, pengen kenal dengan kalau di struktur. Kenapa? Karena merasa kalau dekat sama pemimpinnya jadi rada gampang urusan gitu. Apalagi kenal dengan baginda Rasulullah itu kalau dalam syarah Al-Qirtas syarah Ratibul Atas itu bagian-bagian akhir Imam Sya'rani menceritakan kedahsyatan syafaat Rasulullah, bahwa beliau diberikan hak prerogatif oleh Allah. Salah satu syafaatnya adalah membuat hak umatnya bisa masuk surga tanpa dihisab. Keutamaan syafaat Nabi yang lain, kata Abu Mu'ahim Abdullah Sya'rani, adalah ketika Nabi dipersiapkan atau diperkenalkan untuk nolongin umatnya yang harusnya masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Wah, kalau misalnya urusan akhirat dianggap enteng, nyesalnya nggak keturunan nanti. Urusan dunia ente nggak bisa anggap enteng, masa urusan akhirat dianggap enteng. Nah, orang yang zuhud adalah orang yang keluar dari cinta dunia dan senang pada dunia, masuk ke dalam hatinya. Hati ente tempatnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dunia mah kebangatan kotor. Kalau bahasa kita akan temukan hutamud dunia. Disebut hutam itu dalam kamus disebut rongsokan dunia. Bayangin aja Nabi pernah ajak para sahabat melihat tempat pembuangan sampah, kemudian kepada sahabat bilang, itu ada seekor kambing yang dia cacat telinganya. Apakah engkau mau bangkai itu? Enggak mau ya Rasulullah, udah bangkai juga, cacat juga kupingnya. Kata Nabi, dunia lebih rendah dari itu. Terus ente mau kejar-kejar dunia saat engkau sebenarnya dipersiapkan untuk dikejar-kejar oleh dunia. Kejar-kejar oleh dunia. Itu kan yang terjadi dengan Abdurrahman bin Auf, terjadi dengan Utsman bin Affan. Maka jemaah sekalian berbahagia, kita akan diingatkan hakikat zuhud itu. Hatimu kelewat mulia untuk ditempati perkara atau sesuatu yang hina. Wahada min haitsul al-batin, dan bermula ini itu min haitsul batin, dari sisi arah batin. Jadi ini definisi zuhud, hakikat zuhud secara batin. Ini kalau ketemu kata haitsu, maka kita akan diingatkan bahwa setelah haitsu dia harus ada mudhof ilaih yang berupa jumlah. Nah, tapi ini enggak jumlah nih. Min haitsu al-batin. Wa akhrijuhum haitsu ma akhrajukum. Seperti jitu haitsu yajlisu Zaidun. Haitsu di situ menjadi mudhof ilaih walaupun dia berupa dzaraf makan. Kalau dalam alfiyahnya wa alzamu idhafatan ilal jumali haitsu wa in yunawwanu yuhtamal. Ilal jumal, kemudian haitsu wa in yunawwan yuhtamal. Melazimkan harus engkau mengidhofahkan kepada jumlah. Kalau dia ada dua, haitsu dan in. Setelah haitsu pasti jumlah. Nah, kalau ini kenapa cuma satu bukan jumlah? Maka ini adalah mubtada yang khabarnya dibuang. Jadi mubtada, karena setiap ada haitsu harus jumlah. Mau jumlah fi'liyah, mau jumlah ismiyah. Jitu haitsu qama Zaidun. Jitu jumlah fi'liyah setelah haitsu. Qama Zaidun. Aku datang
tatkala berdiri siapa Zaid. Aku datang jitu haitsu Zaidun qa'imun. Aku datang saat jumlah ismiyah. Jadi pokoknya setiap haitsu tandain ini penting karena rumusan ini simpel gitu ya. Kalau ketemu haitsu dengan id maka dia mudhaf dan harus diidhofahkan kepada bentuknya jumlah. Wa amma min haitsu adh-dhahiru, maka adapun dari sisi zahir, fayakunu, maka ada apa az-zahidu, seorang yang zahid. Tadi kan sisi batin. Kalau dalam sisi zahir, pandangan zahir, apa kriteria hakikat zuhud secara zahir yang bisa kita lihat adalah munzawiyan anid dunya wa mutajafiyan anha ikhtiyaran ma'al qudrati 'alaiha. Maka yang disebut dengan zuhud secara zahir, maka akan terjadi ada seorang yang zuhud, dia munzawiyan, sembunyi anid dunya, dari dunia, menghindar dari dunia. Jadi ini menghindar dari dunia dalam pengertian yang akan membuat hubungannya dengan urusan akhirat tersita. Wa mutajafiyan anha, dan akan menjauh siapa itu orang yang zahid anha, dari dunia, ikhtiyaran ma'al qudrati 'alaiha, sebagai pilihan ma'al qudrati, pada saat sertanya dia berkuasa 'alaiha, atas dunia. Jadi dia punya potensi untuk mendapatkan kegemilapan dunia gitu. Tapi dia kemudian munzawiyan dan mutajafiyan sebagai sebuah ikhtiar dia, padahal dia punya kemampuan untuk itu. Karena nanti diceritakan ada orang yang dia sebenarnya pengen ngejar dunia tapi nggak dapat, kemudian dibilang saya zuhud gitu. Padahal emang lo kerja dagang nggak hoki gitu. Tapi bilangnya begitu nggak dapat saya zuhud. Nanti diceritain sama Tuan Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wa yakunu, dan ada siapa az-zahid, orang yang zuhud, ini secara zahir itu muktasiran, dia akan membatasi, meringkas atau menyedikitkan min sa'iri amti'atiha, dari macam-macam harta kesenangan yang dari dunia, makanan bentuknya, malbasan pakaian, wa maskanan dan tempat tinggal, wa ghairu dzalika, dan selain yang demikian itu, ala ma la budda minhu, atas perkara yang tidak boleh tidak darinya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, liyakun balagu ahadikum minad dunya kazadir raqibi. Ini panduan dari Nabi. Hendaknya ada apa balagu ahadikum, kadar bekal, kecukupan dari seorang dari antara kalian minad dunya, dari dunia, itu kazadir raqibi, seperti bekalnya orang yang sedang dalam perjalanan berkendaraan. Kalau orang dalam berkendaraan jalanan, dia bekalnya seukuran yang dia akan gunakan dalam perjalanan itu. Jadi kata Nabi ukurannya itu tuh. Jadi jangan sampai berlebihan banget. Kalau ente punya anak 4 gitu ya, punya anak 4 terus kemudian punya mobil sampai 5, itu udah berlebihan. Kalau punya anak 4 ya pengen ngasih ini anak mobil anak 1 gitu ya, itu cukup gitu. Cuman kalau kan banyak banget orang yang di rumahnya mobilnya melebihi dari jumlah anggota keluarga gitu, berlebihan. Jadi sekedar yang kau punya. Tetapi ala kulli hal, kendati pun itu banyak berlimpah, bila engkau mampu menguasai dari sisi batin, hatimu tidak dimasuki bersemayam dunia, itu aman sebenarnya. Cuma kemungkinannya kecil gitu. Kemungkinan kecil orang kemudian dalam hanya orang-orang tertentu. Kalau kita sih kayaknya gitu rada susah pada saat mempunyai banyak keberlimpahan gitu, kemudian tetap menjaga steril hati kita dari dunia.
rada berisiko gitu. Padahal urusan dunia itu adalah perkara yang pasti akan, kata Al-Quran, bahkan akan membuat kau sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh sekali-kali tidak, bahwasanya innal insana la yatgha, manusia pada potensi untuk menjadi melampaui batas atau sombong. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba kecukupan. Ngomongnya juga ada beda kalau orang kaya, kalau nggak punya ilmu ya. Kalau orang yang punya ilmu sih kaya, dia tetap sopan. Tapi kalau orang kaya yang dia nggak punya ilmu, itu yang namanya ngomong udah seenaknya gitu. Jangan kata lu gitu. Apaan juga yang lu ucap gua bisa turutin gitu. Atau dengan sesuatu yang meremehkan orang lain, dia kena pasal meremehkan orang lain, takabur, merasa sombong, merasa mengecilkan orang lain. Hati-hati, sombong itu selendang Allah. Engkau mempunyai kekayaan karena Allah sayang, di waktu bersamaan engkau melakukan kedurhakaan. Kemarin saya ngomong, salah satu dari kita harus berkasih sayang, kata sabda Nabi SAW itu, yang akan menyelamatkan banyak orang dari siksa api neraka dan akan masukkan ke dalam neraka cuma ada dua. Aktsaru ma yudkhilun nasa al jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak akan memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan pesona akhlak yang baik. Karena bukti dari orang punya akhlak baik, kata Imam Ghazali, la yakhfa anna thamrati husnil khuluq al-ulfatu wan qita'ul wahsyati. Kata Imam Ghazali, gak bisa diumpetin. Kalau orang yang punya pesona akhlak yang baik, maka akan terlahir dari buahnya itu adalah dia akan mempunyai kasih sayang kepada saudaranya. Dia nggak mungkin nyakitin saudaranya karena dia punya akhlak yang baik. Jadi orang yang kaya kemudian dia menjadi orang yang peduli kepada agama dan kemudian dia tidak sibuk dengan urusan dunianya saja, maka itu yang idealnya kayak begitu. Saya kemarin waktu maulid di Kuitang nih, Bang Haji Maskur gitu, saya ketemu seorang yang ternyata dia di belakang ada orang yang pasang iklan gitu ya, di tempat, di program yang saya suka isi di setiap hari Ahad. Orangnya masih muda, umurnya 1 tahun lebih muda dengan saya. Karena tiba-tiba beliau menghampiri saya di Kuitang dan cerita, Ustaz, dia kenal sama saya, kemudian dia bilang bahwa kita akan perpanjang kontrak sampai tahun 2024. Kenapa? Kita kudu jagain program-program religi. Saya punya kekayaan, saya punya harta, kita harus sumbangkan buat agama. Begitu. Karena kalau nggak ada iklannya nggak ada acara. Kalau TV kan begitu semuanya. Kalau kira-kira nggak ada untungnya nggak bisa dipertahankan lama-lama. Oh tapi orangnya masih muda gitu. Masih muda. Dipertemukan gitu, saya dipertemukan. Dia datang dan cerita bahwa bahkan dia bilang saya sedang membuat TV yang untuk menyaingi TV-nya orang-orang Wahabi Salafi. Dia bilang itu, nanti Ustaz mohon siap untuk bergabung. Dan itu beliau bilang ini sebagai usaha saya untuk menunjukkan cinta saya kepada agama saya, kepada guru-guru saya. Wah luar biasa tuh. Kalau yang kaya begitu tidak ada masalah. Ini kan kadang-kadang yang kaya yang cuma dibuat petantang doang gitu, yang cuma buat gaya-gayaan doang, layak kok gitu, orangnya melampaui batas. Nah kemudian kasus yang selanjutnya, fa amma man ahabba dunya biqalbihi wa raghiba fiha wa sa'a li jam'iha, maka adapun bermula orang ahabba yang mencintai ad-dunya akan dunia biqalbihi dengan hatinya man, wa raghiba dan senang siapa man fiha pada dunia, wa sa'a dan berusaha siapa man lijam'iha untuk mengumpulkan itu dunia, yaksidu bidzalika bermaksud siapa man ahabad dunia bidzalika dengan yang demikian, yaitu dengan apa yang dia usahakan, at-tana'uma wat tamattu'a
kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan, akan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan, bisyahwatiha dengan hawa, dengan syahwatnya, keinginannya, hawa nafsunya, fahuwa minar raghibina fid dunya. Maka bermula orang seperti itu, man ahabba dunya biqalbihi wa raghiba fiha wasa'a li jam'iyah yaksidu bidzalika tan'um wa tamattu'a syahwatiha. Orang kayak begitu minar raghibina fid dunya, itu orang yang termasuk orang-orang yang senang pada dunia. Jangan Pak, jangan senang sama dunia. Dunia yang bikin senang, yang harusnya senang kita. Dunia yang senang kita. Jangan kata dunia. Sekitar engkau ada pada saat engkau melaksanakan ketaatan, maka sekitar itu akan senang dengan keberadaan. Karena itu diceritakan nanti ada, kalau dalam kitab Ihya diceritakan ada orang yang meninggal kemudian ditangisi oleh tempat di mana dia beribadah selama 40 hari. Dia akan nangis karena dia dicinta betul, dan bahkan tanah itu berdoa. Setiap ketemu orang soleh itu, tanah itu berdoa, andai saja saya diinjak oleh orang itu. Jadi dunia yang akan mencintai kita, jangan kita yang mencintai dunia. Kalau kita mencintai dunia, kita diombang-ambingkan, dipermainkan dengan dunia. Walaysa minaz zuhdi fi syai'in, dan tidak siapa itu man gitu. Minaz zuhdi, itu minaz zuhdi dari zuhud, dari perbuatan zuhud fi syai'in, pada sesuatu. Fa in mala ila dunya wa raghiba fiha. Nah, ini yang kedua. Fa in mala ila dunya wa raghiba fiha. Tadi sampai situ ya. Fa in mala ila dunya, orang yang kedua, maka jika condong, mala condong siapa, syakhsun, seseorang, ila dunya, kepada dunia, wa raghiba fiha, dan senang pada dunia, la litana'umin, bukan karena ingin kesenangan nikmat-nikmat dunia, bukan karena itu, walakin liyunfiqoha, dan akan tetapi untuk menginfakkan siapa ma akan dunia, fi wujuhil khairati, pada perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan, wal qurubati, dan kedekatan kepada Allah, fahuwa ala khairin, maka bermula orang yang kayak begitu, in mara ila dunya wa raghiba fiha la litana'umin walakin liyunfiqaha fi wujuhil khairati wal qurbati, itu ala khairin, orang yang dalam kebaikan. In wafaqa, jikalau bersesuaian, amaluhu niyatahu, apa yang bersesuaian, amalnya, perbuatannya itu orang dengan niatnya. Karena kadang-kadang niatnya begitu udah dapat banyak dia lupa. Niatnya waktu lagi susah, entar kalau gue jadi orang kaya nih, urusan gue gol nih, itu Masjid Al-Falah gue renovasi lah bagian ininya gitu. Dia punya giliran udah dapat lupa. Pada saat belum dapat dia punya niat baik. Makanya dikasih keterangan in wafaqa amaluhu niyatahu. Kalau ada orang yang condong kepada dunia tapi buat dia pengen sedekah dari apa yang dia dapetin, dia menjadi pedagang ulung gitu, tapi kemudian karena dia ingin menolong syiar Islam yang begitu, kata Tuan Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fahuwa ala khairin, itu orang atas kebaikan. Itu yang begitu cakep tuh. Cuman kadang-kadang kita melihat bagaimana saudara-saudara kita, kayak misalnya dulu di Pakem gitu ya, pusat dulu kristenisasi gitu dulu gitu. Itu kan karena banyak orang Islamnya yang nggak peduli sama saudara-saudara yang susah, sehingga akidah mereka ditukar dengan Indomie, ditukar dengan apa beras gitu, gampang betul. Giliran udah begitu disalahin agama lain. Itu kan karena engkau tidak peduli kepada saudaramu, sehingga mereka pada saat imannya lemah dihadapkan dengan kebutuhan yang dia serba kekurangan, menjadi tergadaikan agamanya. Maka kalau dikasih kepercayaan sama Allah jadi orang kaya, jangan kecewain kepercayaan Allah. Kalau jadi orang kaya, kudu dengan sedekah, kudu sering tolongin orang-orang yang susah.
Karena itu harta yang sesungguhnya yang kita akan bawa nanti dan akan kita temukan di yaumil qiyamah. Masa sih ente kagak pengen harta ente bawa sampai hari kiamat gitu? Masa ente punya harta terus kemudian begitu ente mati ente tinggal? Jemaah sekalian berbahagia, karena apapun yang kita lakukan itu semuanya akan kembali kepada kita. Wala yakhlu fi dzalika min khatarin, dan tidak sunyi fi dzalika pada yang demikian itu min khatarin dari lintasan. Jadi kalau niatnya, kalau amalnya sesuai dengan niatnya. Wa amma man talaba dunya wa raghiba fiha, dan adapun orang yang menuntut mencari dunia wa raghiba fiha, ini model ketiga nih. Dan adapun orang-orang yang mencari dunia wa raghiba fiha dan senang kepada dunia, falam yatayassar lahu, maka tidak menjadi mudah apa? At-talab, mencari dunia. Ini tadi saya bilang, dia cari dunia, senang sama dunia, tapi nggak pernah hoki gitu. Falam yatayassar, tidak dia mendapatkan kemudahan itu at-talab lahu bagi man talaba, walam yuhasil dan tidak menghasilkan siapa man talaba dunia ala matlubihi, atas apa yang dia cari, yang dia inginkan, minha dari dunia. Fabaqiya faqiran, fabaqiya maka menjadi tetap siapa itu man talaba dunia faqiran, di dalam keadaan fakir, la syai'a lahu, tidak ada sesuatu lahu itu tetap bagi man talaba dunia, fahada huwal faqiru wa laysa bizahidi, maka orang model kayak begini itu orang miskin, al-fakir, bukan orang yang zuhud. Jadi dia sebenarnya udah mojok dunia gitu, udah berusaha demen banget sama dunia, tapi emang gak hoki. Ya kalau kata orang Betawi dulu, rezekinya segayung pucung gitu. Dia kerja siang malam segitu-gitu aja, nggak berhasil. Walam yuhasil ala matlubihi, dia nggak menghasilkan apa yang dia cari, dia dalam tetap keadaan miskin, maka ini disebut orang fakir, bukan orang yang zuhud. Tetapi walahu fi fakrihi, dan itu tetap bagi orang yang fakir itu, bagi orang yang tolak itu tapi nggak berhasil, fi fakrihi dalam kemiskinannya, fadlun wa thawabun azimun, dia punya keutamaan dan pahala yang besar, in sabara alaihi wa radiya bihi, jikalau dia sabar atas kefakiran itu, wa radiya bihi, dan dia ridho dengan kefakirannya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, coba bayangkan ketika Allah menjamin semua harta kekayaan itu milik Allah, kalau buru-buru kita datang kepada Allah, apa yang akan terjadi? Saya ingin mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah, kita harus sadari betul bahwa kalau dalam Sulamul Munajat gitu, kemarin waktu saya ngaji bareng santri itu, Syekh Nawawi Al-Bantani bilang, kalau ente tahu bahwa yang menciptakan ini dunia dan yang ngaturnya adalah Allah, annallaha ta'ala munfaridun bitadbiril makhluqat gitu, dengan menentukan urusan-urusan makhluk semua yang diciptakan. Kalau ente tahu Allah yang ngatur semuanya, maka fala yufakkiru, maka tidaklah berpikir siapa seorang hamba bitadbiri nafsihi, untuk ngatur dirinya. Enggak apa dia harus begini, harus begini, harus begini. Ente pokoknya punya cita-cita Allah ridho, Allah senang, ente bakal senang. Kalau Allah ridho, apaan juga dikasih. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang kemudian berdasarkan dengan apa namanya, rencana-rencana kita, Allah nggak ridho, kayak apa Quran ceritain, kayaknya tuh Fir'aun dan Qarun, dia berkolaborasi, selesai Allah hinakan. Ya, jadi nggak menjadi ukuran. Yang penting bagaimana kita tetap menjadi orang yang berorientasi kepada akhirat. Emang kita lagi ngaji kitab tasawuf nih, lagi ngaji kitab tasawuf, emang rada kenceng ngingetin ke sononya. Ustaz kok nggak apa namanya bacanya? Iya, emang kitabnya begitu, bahwa
Kalau engkau dalam kesusahan, masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala besar jika engkau sabar. Kita udah kaji tuh. Kalau udah sabar, udah ada rahasia-rahasia sabar, kita udah kaji. Kalau ente sabar, ente ditemenin Allah. Kalau ditemenin Allah, nggak jadi susah. Wa amma man tabassara fid dunya wa tawassa'a fi syahwatiha wadda'a, ya ada model yang keempat ya. Berarti model keempat nih. Tadi kan model pertama man ahabba dunya biqalbihi, yang kedua fa in mala ila dunya wa raghiba fiha, yang ketiga wa amma man talaba dunya wa raghiba fiha falam yatayassar, dia ngejar dunia tapi enggak kaya-kaya gitu. Dan yang keempat wa amma man tabassara fid dunya wa tawassa'a fi syahwatiha wadda'a ma'a dzalika annahu ghairu raghibin fiha. Dan adapun bermula orang mentabassato, orang yang tabassato itu melapangkan ya fid dunia, pada urusan dunia. Jadi kalau dunia maksudnya waktu buat dunia banyak banget. Wa tawassa'a fi syahwatiha, dan dia memberikan waktu luas atau keluasan pada syahwatnya, diturutin apa aja dia pengen dia beli, dia turutin hawa nafsunya, dia menjadi orang yang meluaskan itu. Tetapi wada'a ma'adhalika, dan mengaku mengklaim siapa man tabassaqa fid dunya wa tawassa'a fi syahwatiha, mengklaim ma'adhalika serta yang demikian itu. Jadi dia mengklaim padahal dia banyak betul memperturutkan urusan syahwatnya perihal dunia, tapi saat bersamaan wada'a ma'adhalika annahu ghairu raghibin fiha, bahwasanya man itu ghairu raghibin, tidak mencinta kepada dunia, wala muhibbin, tidak senang kepada dunia, wala muhibbin laha, dan tidak mencintai kepada dunia biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa mudda'in maghrurun, maka orang yang kayak begitu adalah orang yang mengaku-ngaku dan tertipu. La taqumu lahu hujjatun bid'awahu, tidak berdiri, tidak tegak bagi orang itu apa hujjatun bid'awahu, alasan hujjah dengan klaimnya, pengakuannya. Jadi kalau ada orang yang dia memperturutkan urusan dunianya, berlebihan gitu dalam urusan dunianya, kemudian watawassa fi syahwatiha, dia mau apa aja dia tuh makan apa aja setiap hari dia kudu diperturutkan yang enak-enak, semuanya dia berikan keluasan pada keinginannya. Pengen beli mobil merek ini diturutin, ada mobil keluaran baru dia beli, ada sepeda yang harganya puluhan juta dia beli, orang duitnya banyak, bebas. Watawassa, dia menjadikan luas fi syahwatiha, pada keinginan-keinginan yang diturutin. Kemudian dia ngaku mengklaim bahwa dia adalah nggak cinta, nggak senang sama dunia, nggak senang biqalbihi, dengan hatinya. Ini mah kekayaan cuma di tangan doang, kata Tuan Syekh Rabi Abdullah bin Al-Hadid. Bohong tuh orang, bohong gitu, bohong. Mudda'in maghrurun la taqumu lahu hujjatun bid'awahu wa laysa lahu fi halatihi tilka qudwatun yuqtada bihi minal a'immatil muhtadina wal ulama'is shalihina. Dan tidak ada baginya fi halatihi, pada keadaannya yang seperti itu, apa qudwatun, sebuah teladan, yuktada yang diikuti bihi dengannya, minal a'immatil muhtadin, dari imam-imam yang diberikan petunjuk dan ulama-ulama soleh. La minas salaf wala minal khalaf, nggak ada ulama salaf terdahulu dan nggak ada ulama khalaf. Jadi ulama salaf itu dia dihitungnya di 300 tahun 300 Hijriah tuh ke atas tuh masih dia ulama salaf. Kalau udah 300 lebih sampai 400, sekarang 1443 gitu. Nah, sampai waktu tertentu dia disebut ulama khalaf, ulama yang belakang. Itu salaf dengan khalaf. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah olehmu yang demikian itu. Wallahu yatawalla hudaka, dan bermula Allah itu yatawalla, menolong siapa Allah, hudaka akan hidayahmu. Jadi Allah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ada 4 model
orang-orang yang zuhud, yang dalam zuhud dalam pengertian dalam kajian bab zuhud. Jadi kalau ada yang idealnya adalah yang nomor mana tadi itu? Nomor 2 ya. Kalaupun kau condong kepada dunia, fa in mala ila dunia, jika condong seseorang kepada dunia, waraghiba fiha, dan dia senang pada dunia, tapi la litana'umit, tidak untuk menikmati dengan nikmat-nikmatnya itu bersenang-senang, walakin liyunfiqaha fi wujuhil khairat. Itu perlu nih. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori ini, karena kalau semuanya kagak tidak mendapatkan urusan dunia dalam sifatnya materi, nanti dikuasai perekonomian orang-orang yang Nasrani sama Yahudi berabe gitu. Cuman kebanyakan gitu orang-orang Islam ya, kalau kata udah senang itu di atas, dia kagak ingat sama agamanya gitu. Jarang-jarang gitu ingat sama agamanya. Kan banyak betul tuh pejabat-pejabat kita orang Islam gitu, banyak ya. Tapi umat Islamnya tidak mendapatkan support, malah jadi manis jamu, takut nunjukin identitasnya sebagai orang Islam. Buktinya banyak kemudian ketidakadilan dan beraninya orang-orang yang menghina agama Islam. Itu kayak perempuan yang bilang bahwa dia udah siap pengen masuk neraka. Itu kan kalau saya jadi presidennya gue udah bendek langsung. Iyalah, jangan pernah kau hina agama orang lain. Ente juga orang Islam jangan hina agama Nasrani Yahudi. Biarkan mereka selagi mau damai beragama dengan keyakinannya. Dan jangan pernah kau colek, kau hina juga agamaku, agama Islam. Enak begitu. Ini biar agama Islam dilecehkan oleh orang-orang yang ngakunya Islam juga. Waduh. Jadi emang gak boleh ridho, harus marah Pak. Cuman berhubung kita bukan negara adalah negara hukum, ya kita ikutin ke hukum, prosedur hukum. Cuman kita doain gitu, doain biar teman-teman kita yang lagi memproses hukum, biar Allah kasih kemudahan, biar Allah kasih kemudahan, biar harus marah Pak. Kalau urusan pribadi kita dihina, kita memang disuruh maafkan. Tapi kalau udah hormatullah, hormatul Rasulillah, hormatul Islam, nggak boleh tinggal diam. Karena kita tidak pernah menghina agama orang lain. Kita akan meradang kalau agama kita dihina. Jangan anggap remeh. Nabi Muhammad SAW itu pernah naklukin pegulat 3 kali gara-gara menghina. Coba kau berdoa ya Muhammad kepada Tuhan, aku akan berdoa. Siapa namanya itu? Rukanah kalau nggak salah nama itu, yang akhirnya masuk Islam. Pegulat yang nggak ada yang bisa ngalahin. Kalau dia kalah, dia bilang, aku siap menjadi budakmu selama 1 tahun. Tapi kalau aku menang, maka apapun yang kuinginkan darimu, istrinya diambil, hartanya diambil tuh orang. Dia nggak ada yang bisa ngalahin. Sampai terakhir dia pengen berhadapan dengan Nabi. Bilang kepada Tuhanmu ya Muhammad, minta tolong, bisa nggak mengalahkan aku? Wah, lempangan yang itu Nabi Muhammad nggak tinggal diam. Nabi berdoa minta tolong kepada Allah. Dibanting orang dalam waktu sekejap, didudukin sama Nabi. Kemudian dia bilang, aku minta diulang. Minta diulang lagi 2 kali, dibanting lagi sama Nabi. Diulang ketiga kali, dibanting lagi sama Nabi. Minta keempat sudah, kau pasti kalah, kata Nabi. Dipulangin semua. Karena hadiahnya 10 ekor kambing, Nabi boleh ngambil pulang. Aku cuma menginginkan kau masuk Islam, jangan menghina Islam. Ini luar biasanya Pak, kalau buat udah urusan hormatullah, hormatul Rasulullah, nggak boleh tinggal diem. Nggak ada negara yang ngurusin. Iya benar, tapi di hati ente kudu ada marah gitu. Masa ente diem aja tuh, bacaan yang menjadi pintu gerbang ente menghadap Allah. Kalau bahasa kerennya passwordnya itu gitu, enggak sah ente kalau kagak niat dalam sholat, terus lagi dimainin tuh ibadah yang sakral, terus ente diem aja, itu mau biarin mau orangnya gitu, nggak boleh Pak. Kita harus marah.
Kita harus nggak terima perkara kemudian itu urusannya secara hukum, memang itu yang harus kita taati. Kita doakan teman-teman kita yang sedang lapor supaya Allah kasih kemudahan. Makanya perlunya kita nanti banyak orang-orang yang takut kepada Allah kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Jangan sampai kemudian gara-gara menyalahi, ngambilnya cuman zuhud dalam pengertian menjauh dari dunia doang. Ini ada yang kedua nih, fa in mala ila dunya wa raghiba fiha. Ini buat takdir. Tapi kita lalita na'umin walakin yunfiqaha fi wujuhil khairat wal qurbat fa huwa ala khairin. Dia tetap adalah orang yang selalu dalam kebaikan. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan. Saya minta maaf tidak di live streaming karena memang kelamaan gara-gara nunggu live streamingnya gitu. Jadi mungkin saya pikir nanti bisa, karena itu saya rekam nanti saya upload sih, jadi suara aja. Silakan kalau ada yang didiskusikan.